wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Selamat siang para sedulur seni semuanya. Apa kabar nih yang ada di rumah atau di kampus atau lagi di kantor semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga kabarnya sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sedulur, sekarang kita balik lagi ke Polusi Podcast Lugu Asik. Yeay. Gokil sekali. Oke, sangat-sangat gokil ya. Gokil Mas. sekali ini. Nah, sekarang kita masuk ke episode pertama podcast Polusi dengan tema sastra. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan gestar kita yang paling spektakuler membahana, yaitu Mas Safwan. Terima kasih. Oke, sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu ke para sedulur Mas Safwan. Mas Safwan ini dari angkatan berapa? Oke, boleh banget. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Safwan. Saya dari angkatan 2018 yang kebetulan ikut lugunya di Ladas 2019. Jadi ya. ada gap setahun lah baru saya ikut Ladas itu. Oke, kira-kira waktu itu kenapa Mas? Masih inget nggak kenapa kok Mas Safwan ini kan dari angkatan 18, tapi kenapa ikut Ladasnya di 2019? Oh, itu ceritanya panjang sekali ya. Oke, Panjang ini banget. menarik sekali ya karena dulu itu waktu itu saya itu fokus di band. Oke. Jadi saya lulus SMA, terus habis itu sempat mau daftar tentara tapi kan nggak keterima. Nah, habis itu saya coba masuk Fakultas Psikologi, cuman dulu nggak di sini. Oke. Dulu saya coba daftar tes mandiri di UGM, berhasil masuk. Berhasil Cuman karena orang tua nggak setuju, akhirnya saya disuruhnya yang deket-deket aja. Nah, saya akhirnya milih di Psikologi UMS dan tujuan pertama saya mau ikut UKM itu memang lugu. Oke, kenapa? Kenapa ketika baru masuk itu kenapa langsung lugu nih? Kenapa? Karena ini, dulu teman-teman saya itu kebanyakan di lugu. Karena kan dulu kalau cari teman kan susah, apalagi orang-orang dari dari luar untuk bergaul sama kita yang dari orang asli sini susah kan. Nah, kebetulan aku nemu orang-orang yang sefrekuensi. Jadi kayak gitu. Terus kalau misal tadi kan tanya gapku setahun kok baru masuk ke lugu karena apa ya? Karena band sama karena dulu saya punya pacar, punya mantan lah. Oh iya, mantan. Stop it. Get some help. Udah mantan ya? Iya, benar banget. Oke. Nah, tapi selama jadi maba itu kan berarti Mas Safwan udah ini ya? Udah teman-temannya udah anak lugu. Iya. Itu memang sebenarnya sudah aktif di teater lugu, cuman belum Ladas aja atau memang baru aktif itu setelah Ladas, Mas? Kalau dibilang udah aktif itu udah lumayan aktif karena saya sempat ikut musik lugu juga kan. Jadi tim musik lugu waktu itu ngisi beberapa pentas undangan dan saya ikut cuman beberapa kali nggak sempat. Apa ini kok? Nggak sopan sekali ya teman-teman ini. Ini Itu mantan apa? saya. Oh, mantannya Itu Mas mantan Safwan. saya kebetulan. Oke, aku sempat lihat video ini. Ya. Itu ada Mas Safwan juga. Oh iya Sebagai toh? talent ya? Itu aku. Iya dong. Emang bukan? Iya kan? Ya, aku udah lupa soalnya kan udah lama banget kan. Oke, kembali lagi ke topik ini. Oke, Teman-teman di jadi sini emang baik gimana? sekali ya. Jadi tadi sampai di mana tadi Mbak Fatin? Sampai ikut band. Oh ya, ikut band. Udah Nah, mulai ikut pentas undangan juga. iya, saya ikut pentas undangan, jadi bisa dikatakan saya itu lumayan aktif. Cuman kalau untuk secara legalnya atau officialnya gabung di lugu memang 2019. Oke, 2019. Ya benar. Oke. Kalau waktu baru masuk itu berarti Mas Safwan emang fokusnya di band ya? Berarti di musik ya? Iya, saya awalnya memang di musik sama sastra itu jadi opsi ketiga. Jadi saya awalnya musik, keaktoran sama sastra. Baru itu. Oke. Nah, menurut Mas Safwan sendiri kan sekarang itu berarti lebih ke musik sama sastra nih. Iya. Nah, kenapa musik dan sastra? Apakah kedua bidang ini ada keterkaitannya? Kalau dibilang ada keterkaitannya, tentu saja ada. Karena dulu waktu awal-awal saya lulus SMA, itu saya memang suka nyanyi. Oke. Jadi saya sempat ikut teman saya. Bahkan saya SMP itu punya band, cuman alirannya hardcore dulu. Oke. Nah, terus habis itu SMA lulus, sama punya band lagi, cuman hardcore. Nah, itu berlanjut sampai kuliah. Ada teman saya di psikologi juga. Dulu di SWOF sama beberapa orang dari psikologi itu tahu kebetulan. Nah, kalau dibilang musik sama sastra itu sama atau tidak atau ada keterkaitannya, ada, karena
Pertama itu sama-sama karya seni. Ya. Entah itu tertulis ataupun tidak, keduanya sama-sama bisa disuarakan, sama-sama bisa divisualisasikan dengan nada. Jadi saya rasa kalau misal saya fokus ke musik, otomatis saya juga harus fokus ke sastra gitu. Oke. Apakah berarti Mas Afwan ini ya nyanyi iya? Ya, Kalau alat musik gimana? alat musik bisa. Bisa. Saya bisa banjo, kecapi, terus Suling? suling bisa, Oke. gitar, Gitar? saksofon itu belum bisa kebetulan. Oh, belum bisa. Ya, Oke. jadi kayak gitu. Oke. Kalau mungkin alat-alat musik tradisional ada yang bisa nggak Mas? Ada. Ada. Ya, saya Gong dulu. itu yang besar itu ya? Iya, yang besar. Ya nggak besar-besar banget kok, paling cuma segini doang. Oke. Nggak besar-besar banget. Oke. Berarti kan Mas Afwan itu udah berkecimpung di teater lugu itu mulai dari tahun 2018 lah ya. Iya. Udah mulai masuk sampai sekarang. Itu apa aja sih prestasi-prestasi atau apa yang udah Mas lakukan selama di teater lugu ini? Udah pernah menciptakan apa aja gitu? Oh, ini menarik sekali ya topik ini. Jadi kalau dibilang saya sudah pernah mencapai achievement apa ataupun pernah menciptakan apa, ya saya pernah menciptakan itu waktu itu karya sastra penulisan naskah drama dengan judul Tunggal yang Tanggal. Itu kebetulan juga saya tulis sendiri bersama dua astrada saya, yaitu Gantang dan Jaya. Oke. Halo Gantang dan Iya. Mas Gantang dan Mas Jaya. Mas Jaya, ya. ya. Jadi dia keduanya adalah astrada saya. Terus kalau untuk achievement lain juga mungkin sebelum itu, bahkan jauh sebelum itu saya pernah bikin ini karya buat drama pentas insidental itu dengan judul Penggalan Waktu. Kalau teman-teman yang ingat di angkatanku itu angkatan 98. Oh, kejauhan. 98 itu Maaf ya. baru Maaf, lahir maaf, ya, kayaknya. maaf. 2018 kalau ingat teman-teman itu. Jadi bisa langsung dicek di link di bawah ini ya. Ada nggak gitu? Nanti ada Oke. tim CH nanti masukin Oke. ya. Nah, itu dia. Itu Penggalan Waktu. Mungkin kameranya bisa dihadapin ke sana? Enggak. Nanti dimunculin aja Oke, ya. Kita oke. kasih PR anak-anak Oke, ya. oke, Dimunculin di sini. Ya, benar sekali. Gitu. Itu berarti pentas insidental tahun 2018. Ah, lupa aku itu malahan. Oke, Itu 2021 kalau nggak salah. 2021. Oh, 3 tahun yang lalu berarti 2021. 2021. Iya, 2021. Oke. Nah, tadi kan Mas Afwan sempat bilang itu pernah menulis naskah dengan judul Tunggal yang Tanggal. Apakah itu hanya sekedar menjadi naskah atau sampai dipentaskan? Kebetulan itu sampai dipentaskan. Oke. Dan itu progres yang cukup lama buat saya nulis, sekitar 6 bulan. Dan memang tujuan saya menulis itu untuk dipentaskan di event prestige lugu, yaitu pentas besar waktu itu. Oke, kebetulan. pentas besar tahun berapa itu, Mas? Tahun berapa itu? Tahun 2022, Mas. 2022. Oh, Iya. ya nanti di komen aja di bawah nanti tahun berapanya, saya juga Iya, agak mungkin, lupa. bisa dicek juga di apa namanya? YouTube. Di YouTube Iya. ada itu pentas kalau nggak salah tahun 2022. Oh iya, karena sudah ada 2022. saya, Iya, bener kebetulan. banget, bener banget. Ya. Bener Nah, banget. itu ya nanti bisa dicek di YouTube-nya aja. Iya. Oke. Selain itu mungkin di bidang musiknya pernah menciptakan lagu? Pernah. Saya kebetulan waktu itu pernah membuat satu lirik buat ini apa namanya? Musik pentas juga. Terus habis itu juga sudah direkam dan kebetulan ada hakinya juga, cuman belum tahu prosesnya itu. Kalau untuk musik ciptaan saya sendiri ya mungkin cuman satu doang sih. Cuman kalau untuk judulnya apa ya waktu itu ya? Apa ya? Lupa. A Little Piece of Heaven kalau nggak salah. Masa sih? Iya. Oke. Itu Ya, mungkin nanti cuman bisa versi dicek Indonesia. aja ya, Iya. teman-teman. Itu pakai gamelan. Oke. Agak nggak nyambung ya. Oke. Iya. Terus aku mau nanya nih,
Berarti kan setelah sekian lama ini, Mas Safwan itu pernah berkecimpung di sejauh mana Mas Safwan itu berkecimpung di teater Lugu? Oh, kalau dibilang sejauh mana saya berkecimpung di Lugu, selama saya kuliah dari awal sampai sekarang dengan gap 1 tahun, berarti saya sudah 5,5 tahun di sini. Jadi saya sudah 5,5 tahun di Lugu, sudah pernah ngerasain inilah asam garamnya lautan Lugu. Jadi kayak wah, itu kalau diceritain sedih banget ya. Jadi kayak Ada tisu Mas, ada tisu. oke, nggak usah. Jadi kalau misal apa namanya untuk durasi di Lugu saya sudah lama dan berkecimpung di bagian apa saja, saya sudah di musik sudah, di sastra sudah, keaktoran sudah, tari juga sudah, sama apa ini yang main film nggak pakai gerakan itu. Pantomim. Oh iya, pantomim itu Pernah main pantomim belum. juga? Oh belum. Semoga setelah ini bisa main. Enggak, saya sudah 5 tahun lebih di sini, saya harus lulus ya. Oke, itu tadi kan di bidang apa ya? Di bidang keseniannya. Sedangkan di teater Lugu itu kan juga ada kepengurusannya. Nah, Mas Safwan sempat ikut andil di situ nggak? Saya sempat beberapa kali menjadi pengurus di Lugu. Itu saya di awal banget itu, saya ingat banget itu tahun 2020. Itu saya menjadi 2019. Itu saya menjadi bukan yang anggota logistik 4. Jadi itu saya sempat itu 2019. Kemudian di setahun berikutnya saya menjadi koordinator produksi. Jadi setelah dari koordinator produksi baru setahun selanjutnya saya jadi DPL, dan kebetulan karena saya belum lulus juga dan waktu itu ikut musker, saya ditunjuk jadi DPL lagi di tahun ini. Berarti tahun ini sebagai DPL lagi di 2 periode. Oke, mungkin ada Ketawa lagi. sedulur yang mungkin kita baru Mungkin ada yang mau jadi DPL. Boleh banget. Oh enggak, sebelum ada yang mau jadi DPL Mas, kan kita baru ada keluarga baru nih. Dari anggota dari 2024. Mungkin mereka belum tahu DPL itu apa sih, Mas? Oke. DPL itu secara singkat ini sih. Kalau misal kalian pernah dengar DPO itu ini apa namanya? Dewan Penasihat Organisasi. Jadi misalnya kalau di SWAF kan namanya DPO. Nah, kalau di Lugu itu namanya adalah Dewan Penasihat Lugu. Jadi itu sebagai orang-orang yang pernah udah pernah mengalami masa kepengurusan, terus habis itu mereka menjadi DPL dengan syarat, sebenarnya ada syaratnya juga kalau DPL itu. Jadi 2 kali kepengurusan, terus habis itu baru boleh jadi DPL seperti itu. Wow, udah banyak ya. Fatin ID card-nya dikeliatin. Oh, Fatin ID card-nya dikeliatin. Nah, gitu. Oke. Terima kasih ya teman-teman di sini. Terima kasih sudah diingatkan. Saya aman kan tapi? Aman. Nah. Oke, aku kelihatan nih, ini bajunya Mas Safwan yang di dalam PDH. Oh, ini. Ya, ini salah satu, ini baju pentas Tenggal yang Tanggal ya. Iya, pentas saya sendiri kebetulan waktu itu saya menjadi sutradara itu udah lama sekali ya itu. Kapan ya itu 2 momen? tahun yang lalu, Mas. Oh, belum lama berarti. Belum lama, baru 2 tahun. Oke, maaf ya, kira udah lama. Oke, nah selama Mas Safwan menjadi sutradara itu ada nggak sih kayak tantangan yang dihadapin? Pasti ada dong, boleh diceritain. Pasti banyak. Oke, ya, ini sekali lagi ini menarik sekali ya. Jadi semuanya menarik, Mas. Iya, menarik sekali kalau untuk topik ini karena saya mengalami halangan itu banyak. Tentu saja banyak, terutama waktu itu halangan dari Allah juga karena saya sempat beberapa kali kembali ke jalannya. Jadi saya sekarang udah mulai sholat lagi kok. Alhamdulillah. Jadi dulu itu saya sholat itu banyak sekali halangannya. Terus saya berpikir apakah ini halangan yang harus saya lalui? Saya kan berpikir seperti itu. Nah, terus habis itu untuk halangan-halangan yang saya rasakan itu terutama dari mantan saya waktu itu. Karena ini boleh cerita nggak sih sebenarnya? Boleh, siapa tahu nanti. Oke, siapa tahu. Nggak usah ditonton. Ceritain dong. Oke. Jadi waktu itu saya kan ada hubungan sama mantan saya. Jadi beliau itu adalah salah satu ketua DPM. Jadi ketua DPM. Tetanggaan ya? Iya, tetanggaan. Nah, saya waktu itu lagi proses buat penulisan naskah. Nah, kebetulan si wanita ini atau mantan saya ini, kita nggak usah sebut namanya ya.
Jadi Mbak Cinta ini memang Oke, disebut sendiri ya. Kita nggak minta disebut. maaf ya, maaf teman-teman. Jadi mantan saya ini orangnya tidak bisa ditinggal-tinggal. Jadi waktu itu saya sudah memberikan penjelasan kalau misal saya bertanggung jawab di Lugu buat menulis naskah itu tanggung jawab banyak orang kan. Nah, halangan saya lebih di situ sih waktu itu karena itu akhirnya juga putus kok. Akhirnya juga putus. Iya, jangan jauh-jauh yuk, baik to topic. Oke, terima kasih udah diingatkan Mas Hazel ya. Oke. Terus, itu satu. Nah, kalau dari yang lain, mungkin dari talent-talentnya, dari anak-anak panggung atau anak-anak produksi, karena kan biasanya kalau pentas, kalau kita sedang berproses itu banyak warwernya di luar-luar sana, itu gimana Mas? Tentu saja ada, karena di setiap pentas kan kita menghadapi orang-orang yang baru. Terutama kalau misal saya menjadi sutradara, saya dulu main di pentasnya Mas ini, cuman kok di sini beda perlakuan atau treatment atau komunikasi antar pemain, antar sutradara itu kan beda. Nah, yang saya hadapin waktu itu seperti miskom itu banyak sekali, karena ketika saya berkecimpung dan saya menjadi sutradara sendiri, saya melihat perbedaan yang signifikan dari proses sebelumnya dengan proses saya. Nah, halangannya adalah gimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang baru pentas ini ataupun baru mulai berproses seperti itu. Oke, mungkin aku agak penasaran. Mungkin ada yang belum nonton juga di kita. Kemarin mungkin waktu pentas nggak sempat nonton, terus belum nonton di YouTube kita. Mungkin bisa diceritakan tentang pentas tunggal yang tanggal ini tuh isinya apa sih? Oke. Mengenai apa? Kalau untuk pentas tunggal yang tanggal sendiri itu saya menulis itu berdasarkan pure dari imajinatif saya sendiri. Jadi itu secara garis besar cuman mengisahkan kejadian tragis di antara keluarga dengan background yang lama, jadi backgroundnya 1900-an lebih itu adalah kesenjangan komunikasi antar keluarga. Jadi itu berujung pada pembunuhan. Memang kalau dibilang naskahnya tragis, yaitu pure dari imajinasi saya sendiri. Jadi lebih ke konflik dalam rumah tangga aja, keluarga. Oke. Gitu. Itu kemarin pentasnya di mana Mas? Di Solo. Di Solo. Di Solo. Mungkin apa ya? Kalau pengaruh dari kan Mas Safwan berarti udah masuk di dunia seni ini udah lama banget ya. Nah, lama. seberapa berpengaruh sih kesenian itu di dalam hidup Mas Safwan? Kalau dibilang kesenian itu berpengaruh di dalam hidup saya seperti apa atau sebesar apa, itu ya berimpact sekali. Karena ketika ini kan topiknya sastra, ketika kita mempelajari sastra atau saya mempelajari sastra, saya mengenal arti kehidupan itu lebih banyak lagi. Jadi kayak saya menulis, saya membaca naskah-naskah itu, saya membaca puisi-puisi, itu saya mendapatkan nilai-nilai moral yang sebenarnya itu tidak bisa didapatkan ketika kita nggak ngapa-ngapain. Nah, ketika saya melihat itu atau saya menulis itu, oh ternyata maknanya seperti ini, oh ternyata konsepnya seperti ini. Jadi kalau dibilang itu berpengaruh buat kehidupan atau tidak, itu sangat berpengaruh. Karena saya juga belajar buat menerima ataupun buat sabar, itu juga salah satunya dari sastra itu sendiri. Gitu. Dari sastra ya. Nah, sekarang nih kita sebagai mahasiswa psikologi, nah apakah ada singgungannya antara mungkin tentang psikologi dengan kesenian, Mas? Kalau untuk psikologi dengan kesenian, menurut saya pribadi ya. Jadi tentu saja ada, karena psikologi kan mempelajari tentang ruh kejiwaan manusia, sedangkan sastra itu kita mendalami tentang makna-makna kehidupan, kita mendalami tentang arti-arti sebuah konsep. Jadi seperti itu. Ketika kita mempelajari tentang jiwa, di psikologi memang kita belajar tentang jiwa. Cuman dalam sastra kita menerapkan dari bentuk yang lebih indah lagi, lebih estetika. Jadi ketika kita mempelajari tentang jiwa, kita memaknai jiwa manusia seperti apa. Nah, di sastra pun juga seperti itu. Jadi kalau dibilang ada kesinambungannya atau enggak, jelas ada sekali gitu. Nah, Mas Safwan ini kan juga cukup jauh ya menyelami dunia sastra. Enggak juga kok, enggak juga. Tapi aku pernah baca salah satu karyanya Mas Safwan, itu ada IG-nya. Oh my god! Wow!
Oh iya, benar sekali. Nah, itu Benar sekali. gimana Mas ceritanya? Kok bisa sampai akhirnya Mas Safwan itu membuat satu akun Instagram yang isinya tulisan-tulisan Mas Oke. Safwan? Oke. Mungkin sekarang dipromosikan ke sedulur-sedulur Oh ya, semuanya oke, bisa buat di-follow. teman-teman mungkin ini adalah bahasan yang menarik lagi ya, sekali lagi. Jadi ini cukup menarik banget buat saya karena itu latar belakang saya membuat IG itu dari unsur ketidaksengajaan sebenarnya. Oke. Karena sebelumnya itu saya punya buku besar kebetulan tidak dibawa ya. Mungkin bisa minta tolong diambilkan Di rumah? Di rumah? Oh nggak bisa ya? Oke, oke nggak bisa. Besok nanti difotokan nanti Oke, biar teman-teman boleh, muter, boleh, ini boleh, bukunya. boleh, boleh ya. Oke, Jadi PR. itu, oke, balik lagi. Jadi saya punya buku di rumah itu segini. Oke. Segini lah. Apa segini ya? Segini lah pokoknya, kecil lah itu. Jadi itu saya sempat nulis-nulis di situ. Jadi ketika saya nulis di situ, saya pengen orang tuh bisa menikmati. Saya pengen orang punya persepsi sendiri tentang apa yang saya tulis. Dan bahkan latar belakang saya ketika menulis itu adalah momen karena saya putus waktu itu. Oke. Jadi saya putus dan saya memperdalam studi sastra itu, akhirnya saya memulai untuk menulis sastra. Nah, ketika saya ingin mencoba mempublikasikan, saya sebenarnya bingung mau di platform apa. Karena kan sebelumnya ada apa? Wattpad. Wattpad. Terus habis itu ada apa namanya? Apa lagi ya waktu itu ya? Banyak banget kok. Tinder. Tinder iya nggak sih? Bukan, itu dating apps nggak sih, Mas? Bukan ya, maaf ya. Beda-beda. Oke, maaf ya. Jadi dari Wattpad itu saya rasa teman-teman saya nggak pakai soalnya, dan saya pengen teman-teman itu bisa tahu saya sebenarnya lagi merasakan apa, kalian berpersepsi apa tentang tulisan saya. Saya pengen tahu. Nah, akhirnya saya memutuskan membuatnya itu di Instagram. Jadi saya buat akun sendiri dengan judul, kalau ada yang kepo, di bawah ini ada Oke, syair satu underscore gitu ya. Syair satu? Syair satu, angka 1 underscore. Oke. Nah, nanti satu itu nama saya. teman-teman satu one. Iya, one. Oke, Safwan. Nah, Iya. ini mungkin teman-teman bisa dimasukin ini ya Instagramnya biar Instagram. bisa di follow sama sedulur-sedulur. Alamat yang saya. kepo. Alamat apa? Alamat Di Mobile Legends juga di sini. Enggak, jangan kejauhan saya? itu, Oke, kejauhan. kejauhan. Maaf ya. Oke. Oke. Kalau mungkin ini ya sastra, mungkin sekilas orang-orang tahu sastra itu kalau nggak puisi, monolog gitu ya. Nah, aku mau nanya nih ke Mas Safwan. Mas Safwan pernah dong membuat puisi gitu, pernah nggak? Pernah. Nah, menurut Mas Safwan sendiri, puisi yang bagus itu gimana sih, Mas? Puisi itu puisi yang bagus itu puisi yang sudah jadi. Ya, Nah, betul. sedangkan puisi yang sudah jadi itulah puisi yang ditulis dengan perasaan murni dari si penulis. Menurut saya semua puisi itu nggak ada yang jelek. Oke. Bahkan saya juga nggak bisa menafsirkan maksudnya standar jelek seberapa, standar bagus seberapa. Karena ketika kamu menulis sesuatu, kamu menggambarkan di atas kertas, kamu menuliskan, itu adalah bentuk ekspresi kamu. Jadi ketika saya bilang menurut saya yang bagus seperti apa, ya semua karya yang kamu ciptakan dari perasaan kamu sendiri, yang kamu visualisasikan di atas kertas, itu bagus. Itu bagus. Jadi tidak ada standar bagus dari sastra, karena ketika kita membaca puisi, bahkan puisi anak TK nih yang kayak ibu, kaulah hidupku, kaulah cahayaku, kaulah surgaku, itu kan standar banget. Itu anak TK yang bikin. Nah, sedangkan kita misal itu yang bikin Pramudia Anantatur, puisinya sama, ibu, kaulah cahayaku, kaulah surgaku, kaulah hidupku, sama kan puisinya. Cuman yang membedakan adalah si penulis ini punya volume dalam penulisannya. Jadi si Pramudia Anantatur ini udah punya nama sendiri. Nah, anak TK ini penulisannya juga sama. Jadi menurut saya tidak ada standar buat menilai bagus atau jeleknya sastra, seperti itu. Itu mungkin dari penulisan. Kalau dari cara penyampaian, karena kan aku sempat melihat beberapa karya-karya puisi gitu kan. Ada cara pembawaan ini yang seperti A, B, C, D. Nah, kalau Mas Safwan sendiri pembawaannya itu seperti apa, Mas? Saya pembawaannya lebih ke alim. Alim. Jadi tenang dan sayup. Oke. Sayup. Kalau untuk pembawaan sendiri mungkin tadi kan kita membahas tentang bagus atau tidaknya sastra. Ya. Nah, ketika kita membahas tentang
penyuaraan ataupun apa namanya pemvisualisasian sastra, pemaknaan itu seperti apa. Nah, itu baru bisa dibilang bagus tidaknya. Oke. Karena ketika kita membaca suatu puisi, cuman membacanya seperti membaca koran atau asal-asalan, itu tidak maksimal. Itu tidak sesuai dengan perasaan yang dituangkan oleh penulis di puisi itu. Jadi, itu bisa dibilang ada standarnya lah, jelek atau bagusnya tentang bacaan puisi itu baru ada di situ. Oke. Gitu. Nah, mungkin ada tips nggak Mas untuk gimana sih cara kita membaca puisi yang lebih baik gitu? Oke, kalau dari saya sendiri itu, saya itu membaca puisi lebih condong ke pembacaan puisi yang lantang dan marah-marah biasanya. Karena itu menyuarakan suatu emosi dari penulis. Nah, kalau untuk tips membaca puisi yang baik dan benar, itu mungkin lebih ke kalian maknai dulu puisinya seperti apa. Kalian juga harus mencari garis besar dari puisi ini sebenarnya intinya apa. Terus kalian juga harus tahu dan memahami tentang isi hati penulis ketika mereka menulis itu seperti apa. Jadi nggak bisa asal-asalan ketika ada hal bagus nih yang ditulis sama penulis, kita bacanya asal-asalan. Wah, itu mending nggak usah dibaca, mending udah pahamin aja dulu. Kalau kamu belum paham, jangan dibaca dulu. Kalau menurutku seperti itu. Berarti kita ketika kita ingin menyampaikan membacakan sebuah puisi, berarti kita yang pertama itu kita harus paham Ya, dengan maknanya. apa sih yang apa makna dari puisi ini, Iya. gitu. Oke, kalau aku mau nanya ini, apa ya namanya? Acuannya Mas Safwan itu siapa? Acuanku. Di puisi. Ini mungkin jauh banget sih. Kalau di puisi ya. Kalau di puisi ini sih. Kalau di puisi itu Atau penulis-penulis yang ini nih role modelnya Mas Safwan, yang Mas Safwan jadikan role model. kamu tahu ini nggak? Kalau yang untuk penulisan ya, kalau untuk penulisan dan sastra sendiri itu sebenarnya saya jauh sekali. Saya jauh sekali dengan orang-orang yang mungkin kalian kenal. Itu William G. Shakespeare. Kalau kamu pernah dengar. Iya, aku baru dengar sih. Itu saya justru condong ke sana karena itu adalah landasan sastra yang paling sederhana menurut saya. Oke. Jadi ada beberapa memang karya beliau ini, meskipun beliau bukan dari Indonesia, jadi itu cuman menjadi suatu kiblat buat sastra, jadi kayak gitu. Saya lupa sih waktu itu karyanya Kalau apa. mungkin yang dari Indonesia ada. tentu ada. Pramudia Anantatur. Oke, tadi sempat Iya, disebut sempat juga ya namanya. Oke. sama Panggayuh. Kalau pernah Panggayu dengar. itu anggota teater Lugu juga, angkatan 2019. Iya. Halo Mas Panggayu. Oke, oh ini. Iya, itu Pramudia Oke, nanti Anantatur. mungkin teman-teman bisa dimunculkan. Kayak Auzan. Mungkin yang tapi yang di sini pakai kacamata ya Mas ya, Mas Auzi Itu kalau Auzan dipakein kacamata kan mirip ya? enggak, Enggak, oke. mirip Egy Maulana malah. Oke. Nah, sekarang kan Mas Safwan sebagai DPL. Hah. Nah, aku mau ini deh harapan karena ini udah di akhir-akhir periode iya. juga ya Mas ya. Aku mau minta ini deh harapan Mas Safwan mungkin yang pertama untuk apa ya, anak-anak yang berminat di sastra untuk selanjutnya itu harapannya apa Mas? Kalau untuk harapan saya sendiri buat anak-anak yang mungkin mau mempelajari sastra, itu sebenarnya kalian harus bisa mengenali emosi kalian sendiri. Kalian harus bisa memahami tentang kalian lagi merasakan apa, kalian lagi sedih, kalian lagi marah, kalian lagi senang. Nah, itu harus kalian pahami benar-benar. Karena saya itu belakangan ini banyak sekali melihat orang-orang yang bikin puisi itu kayak karena lagi jatuh cinta, karena lagi sedih. Cuman ada beberapa hal yang nggak pas. Itu kayak waktu itu saya pernah baca di Instagram saya, jadi ada di feed gitu kan. Itu menceritakan tentang dia jatuh cinta. Iya. Cuman dibungkus dengan kata-kata yang menurut saya itu tidak wajar untuk orang jatuh cinta. Malah kayak lebih aku ingin menikmati tubuhmu bla 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 bla. Itu menurut saya terlalu tabu ya, karena ketika kamu jatuh cinta itu yang digambarkan kasih sayang, bukan cuman hawa nafsu saja. Jadi kalian harus bisa mengenal emosi diri sendiri kalau kalian mau mempelajari sastra. Itu dari saya sih. Oke, itu untuk sastranya. Kalau untuk teater lugunya Mas? Oh, kalau untuk teater lugunya, harapan saya buat teater lugu mungkin ini sih. Lebih jaya lagi,
lebih apa namanya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah juga, karena ketika kalian bersama-sama itu tentu saja perlu acuan juga kan. Jadi tiang agama itu nomor satu, yang penting itu sholat kalian ya. Sholat itu nomor satu. Kalau misal kalian organisasi cuman gak sholat, apa gunanya, ya kan? Wow. makanya. Hashtag Safwan 2024. Iya kan? Aduh, nyangkut lagi. Gas Safwan DPL, oh tidak, maaf. Oke, sebelum kita tutup, ini ada request dari teman-teman untuk Mas Safwan berpuisi dulu nih. Oke. 1-2 kata, boleh? Oke, ini kebetulan saya sudah menyiapkan puisi yang islami ya. Jadi ini puisi yang menurut saya lucu, karena saya waktu itu bikin ini setelah sholat tahajud. Langsung dapat hidayah. Iya, langsung dapat hidayah, terus wah ini bagus banget nih. Oke. Aku malu sebenarnya kalau mau baca, cuman ya udahlah. Tutup mata Mas kalau malu. Nggak usah lah, ini langsung aja ya. Oke. Tatapanmu sedalam niat, suaramu melahirkan khidmat. Bersamamu menjadi lebih khusyuk. Bahkan sosokmu sendiri menggetarkan keyakinan. Namun sikapmu serahasia doa. Masya Allah, terlimpah sudah nikmat Tuhan untukku pada dirimu. Paham? Paham, oke. Oke teman-teman, sedulur semuanya, mungkin ini akhir dari obrolan kita sama Mas Safwan di Oh, udah ruangan ini? Di ruangan apa? Gak ada mie-nya? Makan nggak ada? Itu PWK. Oh, itu beda ya. Kira ada mie-nya. Oke, kalau mau mie Oke. nanti di Sanggar Ada? Ada, Oke, kita ada oke. Danusa, nanti Oke. bisa mampir ke sana. Oke. Oke teman-teman, ini akhir obrolan di sini ya untuk sedulur semuanya. Mungkin nanti yang pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh sama Mas Safwan atau pengen belajar sastra musik sama Mas Safwan bisa banget. Datang ke rumah saya, alamatnya ada di sini. Oke, datang Jadi ke bisa rumahnya banget. atau ke Sanggar aja Iya. yang gampang ya teman-teman. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.